program musik paling keren, paling gelo karena aku di sini Cika yang bawain paling centil hari ini dan juga paling well apalagi kalau bukan Off the Record. Oke, aku nggak sendirian tentunya. Aku akan cuap-cuap bersama yang udah goyang-goyang di samping aku, Kak Sheryl Xenavia. Hai. Kak Sheryl ini adalah salah satu artis yang satu keluarga aku tahu semua. Hah? Iya, Oh iya? mamaku juga ngefans banget. Jadi ini emang udah lintas generasi ya fansnya ya. Kalau misalkan mamaku tuh taunya kakak itu adalah aktris. Oke. Ya, kalau aku taunya itu kakak adalah musisi. Oh, Nah, jadi penasaran thank you. mengawali dulu nih. Perbedaannya gimana sih kalau Kak Sheryl sebagai aktris dan sebagai musisi gitu? Aku sekarang sebenarnya lebih sering orang ngebedain aku kayak aku musisi atau pelari. Nggak salah. Aku itu juga udah pelari banget dari sini ya. Habis ini kita langsung ke GBK. Lari kecil. Gimana? Cuman aku lagi sering sebenarnya lebih ke lari. Film sebenarnya udah cukup lama, kayak udah mungkin 3 tahun yang lalu Iya, aku 2002 main ya terakhir. gitu. Terus sekarang lagi fokus di musik, sama aku kemarin baru maraton aku yang kedua kali. Jadi itu maraton berarti full ya? Iya, 42 kilo. Gitu. Terus tahun ini maraton lagi, ketagihan aku. Ketagihan tiba-tiba. Ketagihan maraton. Berarti kayak selama itu fokusnya ke olahraga tapi kan akhir-akhir ini juga kalau lihat di Instagramnya kok pinky banget. Apa ikut oplas juga sekalian itu ya? Nah, ini bukan tato ya. Ini bolpennya Epi, ada timku. Kayak Epi siapa? Epi Oh, ada. apa-apa, ada penjelasannya ya? Iya. Khusus bikin Love karena single yang baru mau dirilis. Lagu aku yang berjudul Siapa Suruh Jatuh Cinta. Pas jatuh cinta ada love-nya. Kok lucu banget sih liriknya? Apa judulnya kayak relate dari kisah nyata atau gimana tuh Kak? Nah lo. Iya. Oh iya. Jadi gimana? sebenarnya aku bikin lagu ini bareng sama Will Mara. Dan di situ aku tunjukin kayak udah ada beberapa lagu di dalam di kompilasi aku yang buat masuk ke album. Tapi aku bilang sama Will kayak aku kayaknya butuh lagu yang cukup simple, habis itu juga straightforward tapi ngegambarin perasaan apa ya yang ini. Siapa Suruh Jatuh Cinta itu tentang aku yang sedang berbunga-bunga dalam sebuah hubungan, tapi aku tuh kayak ngeledek diri aku sendiri gitu loh sebenarnya, kayak lo gitu, iya siapa suruh lo jatuh cinta gitu, kayak gitu. Tapi berarti relate karena berangkat dari pengalaman yang baru-baru ini terjadi di Kak Sheryl. Mungkin Kok mungkin? Cek biar fakta. biar misterius. Tetap nggak mau di-spill ya? Putaran kenapa? sorry. Iya, aduh tadi aku lagi ngadep belakang, aku nggak dengar kamu tanya apa. Nggak apa-apa. Ini aku ini aja deh, lanjut aja. Cik, maaf ya. Nggak, aku cuma nanggepin doang kok tadi, cuma Oke, nanggepin doang. oke. Mau nanya. Sebenarnya, karena kan tadi nggak kejawab kan, katanya Iya. misterius ya. Udah kalau gitu, dari sebanyaknya lirik lagu dari Siapa Suruh Jatuh Cinta itu, apakah mana yang bakalan menurut kakak tuh relevan banget deh gitu sama yang akhir-akhir ini? Jeng jeng. Kalau misalkan lagi jatuh cinta itu kan kita jadi kayak mudah untuk salah tingkah lah gitu kan. Aku coba buat nulis part yang kayak bisa menggambarkan perasaan kita yang lagi deg-degan gitu. Oke. Jadi kayak deg-deg gitu. Nah itu tuh di bagian lulu aku lulu, nafasku melambat, aku jadi ketawa lepas tanpa alasan. Ya itu. Betul gitu. Lulu aku lulu, saat berhadapan, aku jadi ketawa lepas tanpa alasan. Uji nyali tetap lepas kendali seketika gitu. Pas ngomong merdu, Ini pengen banget aku lip sync ya. Terima kasih. Suaranya Kak. Oke, tapi itu emang bener kejadian sih. Kalau jatuh cinta kan namanya juga pasti gitu ya. Iya. Kayak tiba-tiba ketawa sendiri sampai ditanya lu kenapa gitu sama temennya. Oh, oke, berarti part itu. Tapi kalau yang paling ikonik berarti itu juga ya Kak dari lagu itu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang aku mau bertanya selanjutnya. Ini bentar, aku nyontek dikit deh. Gak apa-apa dong. Kalau misalkan buat kode-kodean kegebetan gitu, itu lirik yang itu juga atau gimana? Yang menurut Kak Sheryl, ini kode kegebetan gue waktu itu tuh apa gimana gitu?
verse pertamanya sih aku akan kasih. Jadi kayak Emang kenapa tuh? tergesa-gesa ku ingin ada di sampingmu, Oh. menghitung waktu sampai nanti ketemu. Udah gitu. Kan kayak pengen ketemuan. Pengen ketemu terus Iya, ya? Kalau nggak bisa-bisa juga repet gitu. Gak sengaja ketemu nih, padahal mah udah sengaja dari rumah ya. Itu Ketahuan dia. lu gak nyetek cewek ya? Itu dia. Tapi dari berbagai versi itu, bagian mana yang paling pertama kakak bikin? Dan atau mungkin yang paling menantang gitu dalam proses pembuatannya? Untuk masuk lagi ke dalam perasaan ini, karena aku kayak kadang suka aku tuh suka takut untuk kayak terlalu feeling sesuatu gitu. Oh. Jadi aku pasti udah melewati ya udah berapa lama sih gitu, cuman aku coba mengingat-ingat awalnya banget mulai deket sama seseorang tuh kayak apa ya gitu. Jadi ini benar-benar berurutan, aku sama Will bikinnya dari verse sampai ke ending gitu. Oke. Jadi nggak mencelak-mencelak ref dulu lah atau ini dulu enggak ya? Tapi Enggak. dari awal. Tapi aku ingetnya kita kayak ketemuan tuh sampai 2 kali karena baru first sampai chorus pertama, terus kita bawa pulang, minggu depannya ketemu lagi, baru ngelanjutin selesaiin lagunya. Oke. Ini cukup panjang ya, nggak sekali jadi gitu ya di situ juga ya? Enggak. Tapi yang penting temanya tuh udah dapet. Karena aku sekarang udah punya sebenarnya nggak banyak juga ya lagu yang aku punya di dalam album ini. Tapi udah ada beberapa. Aku tuh udah bingung sebenarnya konsepnya mau ngomongin tentang apa lagi ya gitu. Kan Girika Spill ya, berarti ada album baru. Udah bakal ada. Oh iya. Nah lo. Berarti ini salah satunya akan masuk. Berarti udah ke Spill kan, akan ada album baru. Iya. Nah lagunya akan masuk, total akan ada berapa lagu? Hmm. Angkanya dulu aja. Nah itu jujur aku sampai sekarang masih mencoba untuk memutuskan. Masih. Tapi yang pasti kayak aku tuh masih dalam proses menyelesaikan albumnya juga, rencananya di tengah tahun ini insya Allah. Oh, deadline-nya tengah tahun ini. Oke, kita tunggu karena terakhir berarti rilis album Genevieve itu album ketiga aku. album ketiga ya, Beb? Iya, waktu aku masih di major label. Ya. Oke, balik lagi nih ke Siapa Suruh Jatuh Cinta. Tadi kan katanya seminggu prosesnya dijadiin PR dulu ya, baru lanjut lagi first sampai akhir. Apakah selama proses itu ada bantuan support system, kan namanya juga menggali lagi perasaan yang dulu dari pasangan yang sekarang gitu Kak, atau gimana? Oh, enggak sih, aku karena banyak, maksudnya nulisnya benar-benar bareng sama Will gitu untuk pengkaryaannya. Tapi kalau misalkan aku tunjukin lagunya tuh benar-benar baru beres bikin lagunya, udah komplit semuanya. Terus aku punya satu kayak aplikasi buat ngedengerin lagu-lagu aku yang udah di tahap demo mixing gitu. Oh, buat teman-teman yang punya lagu-lagu sendiri terus kalian pengen dengerin as a playlist, I would recommend this app called Untitled. Jadi dia tuh bisa kayak nge-split stem dari lagu-lagu kita, bisa tahu kuncinya, bisa tahu BPM gitu-gitu. Dan tim aku dan orang-orang terdekat aku, mereka tuh semua punya link untuk tahu kayak progres album aku Sampai ini. situ, oke. Terus ya orang ini langsung dengerin kayak, oh tambah satu lagu baru lagi nih. Terusnya kayak, wah gila banget, bagus. Ini nggak boleh sebut nama ya? Hah? Enggak. Hak cipta ya? Iya, Oke, nanti oke. minta royalti Loh, loh. repot gak Su, di sini berat ya. Kita ringan-ringan dulu aja. Oke, tapi itu kan kalau misalkan dari orang terdekat berarti reaksinya kayak gitu. Nah, kalau misalkan aku tuh pernah tahu kalau misalkan Kak Sheryl, bahkan aku baru semalam juga ngeliat di story Instagramnya Kak Sheryl ada anjingnya ya? Iya, Sunday. iya. Itu kalau aku pribadi, anjing adalah anjing peliharaan, apalagi itu menjadikan support system kalau lagi stres kerja. Apakah sama dalam proses pembuatan album dan lagu ini? Itu sangat betul. Dan yang paling dia adalah sahabat dan musuh aku Gimana tuh? ketika aku di rumah sejujurnya. Karena aku kan rekaman itu di ruang tamu. Oh, dilakuin di ruang tamu nggak di Semuanya studio? di rumah aku. Oh, semua nanti lagu-lagu di album itu? Semua vokal apa gitar itu tuh di rumah aku. Ya, of course ada beberapa produser di dalam album ini. Mereka ya bawa pulang gitu kan. Cuman mainnya buat vokal aku tuh di rumah. Rekaman bareng sama Revo dan Fauna kalau kamu tahu. Terus si Sunday ini tuh selalu gonggong kalau ada ojek online atau apa. Jadi bisa di tengah-tengah kayak tergesa gitu kayak Itu nggak niat dimasukin ke feed aja gitu? enggak.
jangan. Dia kayak too loud. Tapi dia emang udah 5 tahun ya bareng sama aku. Terus kita punya fobia yang sama. Apa tuh? Aku sama dia hujan sejujurnya. Kalau ini takut Karena hujan, aku hujan. takut banget sama thunder. Suara thunder tuh sama bagi aku tuh terlalu kaget gitu. anak Jaksel thunder, anak ini mah geluduk ya. Geluduk. Bener, geluduk juga kok. Saya bukan Jaksel, saya Tangsel. Oh, Tangsel. Saya juga ini ya putat. Gitu. Tapi berarti kalau misalkan ada geluduk bareng gitu sama-sama Iya, dia takut. pasti langsung kayak lompat ke pangkuan aku. Terus kayak tadi aku sebelum berangkat ke sini, kan udah buka pintu mobil, ya udah masuk duluan. Pikir mau jalan keluar ya kayak no, get out. Lucu banget tuh. Iya, Oke. my best friend. Benar. You have a dog. Ya. Apa? Mei. Shih Tzu. She's crazy. Ya, itu juga benar So sih. cute. Makanya pasti bilang sahabat dan juga musuh benar. Tapi kalau aku hitungan musuh karena rebutan cinta dari mama. Oh, Nah, kayak kayak mommy issue. aku jadi anak tiri tiba-tiba di keluarga. Kayak snacknya Meme banyak, snacknya aku cuman ini 1 chips doang. Berasa banget. Iya, makanya iya. Paham banget. Oke. Lanjut lagi nih, jangan jadi ngomongin anjing ya di sini. Kita lagi ngomongin lagu ya. Siapa Suruh Jatuh Cinta. Nah, apa sih yang membedakan single Siapa Suruh Jatuh Cinta sama single-single dari Kak Sheryl yang hits lainnya? Jadi ada beban nggak sih? Waduh, dulu kan gue lagunya hits gitu ya. Ini harus jadi hits juga atau gimana? Wow. Iya dong. Ada ya bebannya, wajib gitu. Dibawa terus dalam doa. I think salah satu hal yang paling tricky sekarang buat aku karena aku emang udah independen jadinya untuk menyuarakan lagu ini aku kayak benar-benar cuman banyak berdoa, kita kerja keras dari tim aku dan juga kita percaya sama lagunya, udah itu aja. I think at the end of the day we are maksudnya aku sebagai pencipta lagunya, aku adalah pendengar terakhirnya. Jadi aku percaya kalau misalkan udah jadi satu pengkaryaan, ya it's the best that I did gitu. Itu yang terbaiknya ya. Tapi Iya. berarti selama proses itu bakal ada kayak pikiran ini kayak harus diviralin nih kan, suka beberapa musisi gitu ada yang punya target promosinya adalah potong audionya terus dijadiin buat TikTok, sound TikTok dulu. Nah, apakah ada rencana ke situ atau gimana? Aku kurang tahu ya. Langsung ngeliat marketingnya. Marketing gimana nih? Aku harus tunggu dari tim aku. Oke. Oh, tapi berarti selama proses itu emang nggak ada tujuan ini lagu harus viral ya gitu di TikTok, enggak? Kayak lagunya harus enak dulu gitu. Dan bagi kita ya itu sudah terbaiknya. Kayaknya salah satu yang bikin beda single ini atau kayak dengan perilisan album ini itu lebih menyeluruh ya, bukan cuman ke lagunya aja tapi kayak aku sekarang ada kerjasama sama Stephanie Azali which is now my creative director. Dan aku banyak explore kayak dari penampilan aku, habis itu juga ya rambut aku apa semuanya dikulik. Salah satu yang seru tuh aku pergi ke color analyst kemarin. Oh, nyobain yang warna-warna itu ya? Ya. Ternyata hasilnya Aku nggak boleh pakai monokrom sama sekali. Iya, aku harus hindari hitam, putih. Kalau mau tuh bolehnya grey, bolehnya abu. tuh, ya bolehnya grey atau bolehnya off white. Jadi kayak putih gading gitu ya, baru boleh gitu. Cuman kalau misalkan putih atau hitam itu bakal kayak ngefek ke pencahayaan muka, bla gitu-gitu. Jadi lucunya si album ini itu akan digarap mirip-mirip color palette-nya itu sama album pertama dan kedua aku, yang kayak aku mulai awal-awal banget di musik gitu. Mana album pertama tuh 2013 ya? Iya. Kayak udah challenge udah 15 tahun yang lalu ya. Palette-nya mirip, penasaran. Gitu. Masih belum tahu ya tanggal rilisnya ya. Pokoknya pertengahan tahun ini. Lu tanya sama Mbak Cintana. Ibu Cintana. Tapi dari bank lagunya itu ada berapa sih? Aku bank lagu tuh kayak ada
20 lagu kali. 20. Iya, Oke. sebenarnya yang butuh dikelarin. Tapi minimal fans tahu, oh ini berarti minimal albumnya 10 lah gitu lagunya, enggak ya? Insya Allah. Sekarang kita bahas outfitnya dulu deh, karena tadi ngebahas tentang Grey segala macam. Oke. Ini outfitnya pelari banget, berarti nanti akan kesananya MV-nya juga bakal berkonsep lari apa gimana nih? Iya, I don't know. I like clothes yang tidak terlalu panas sejujurnya. Karena aku tuh bukan kayak emang pengen skin atau gimana gitu. Aku tuh gampang banget keringatan. Kayak gampang banget. Jadi aku cukup nyaman pakai baju seperti ini, dan juga dari warna-warna sih yang aku senang di explore, and of course like Puma. Merek, tuh ya. Team Puma. Sorry. Maaf ya Dita. Karena aku pikir karena ini bakal album yang karena tadi udah sampai ke color source itu, oh berarti bakal berubah banget nih Kak Sheryl untuk satu album ini, ternyata enggak, atau gimana? Secara penampilan. Iya, secara penampilan. Ini sih udah aku ngerasa cukup berbeda dari kayak pakaian-pakaian Jujur, aku yang iya, sebelumnya. kalau ngeliat di sebelum-sebelumnya kan, kayak, wah jadi agak centil ya gitu, agak binky. Aku tapi tidak mau menggunakan kata centil Oke, kenapa tuh? buat pengkaryaan aku yang ini. Oh, kenapa? Karena centil itu milik Nike lah. Jadi aku itu cute. Cute. Tapi KYOOT. Oh nggak mau cute ya? Jangan, jangan. Jangan dong, beda dong. Kan ini cuma spelling doang. KYOOT. Cute gitu. gitu ya. Oke. Ini obrolannya makin kemana-mana nih. Kita balik lagi ke Siapa Suruh Jatuh Cinta. Kapan rilisnya kakak? Oke. Ceritanya ini udah setelah kan? Udah dong. Udah. Ini tanggal 13. 13. Iya. Jadi rilisnya kemarin tanggal 13. Abis itu ya doakan ya diterima dengan baik sama teman-teman semua. Yes. Sebelum menutup, penasaran aja sih, pertanyaan tambahan sedikit. Oke. Kan ini kan Siapa Suruh Jatuh Cinta tuh kan lagu kayaknya cinta-cintaan. Kenapa nggak tanggal 14-nya Kak, pas Valentine? Karena tabiat musisi itu rilis hari Jumat. Terjawab. Enggak, karena emang ngepas kalau misalkan 13 kan orang udah bisa denger dulu, jadi dipakai buat Valentine's Day. Oh, oke. Aku kira kakak baca Feng Shui apa nggak, tanggalan Itu tanggalan, juga. oh itu juga. Sinar Mas. Iya. Enggak. Aku sampai download loh. Aku Kalian baca pasti tiap hari. Aduh, jangan bilangin aku karena udah nggak bisa aku ganti tanggalnya. Oke, berarti catat tanggal 13 Februari bakal rilis, atau udah rilis lagunya Siapa Suruh Jatuh Cinta. Iya. Pokoknya dengerin aja sekarang Siapa Suruh Jatuh Cinta. It is on all digital streaming platforms. Oke, sukses terus Kak Sheryl. Terima kasih Ditunggu banyak, lagi kedatangannya untuk album ya, promosi album ya. Ini baru single. Nanti album Aku pertengahan janji tahun. aku mainnya bener nanti pas. Aku ya, ini ceritanya performance-nya sebelum atau ini video yang terpisah performance-nya? Terpisah videonya. Oh, oke. Buat teman-teman yang mau nonton aku live performance Siapa Suruh Jatuh Cinta dan Lepas Kendali, itu di sini, dan ini pertama kali, dan jujur tadi aku pas main aku gugup banget sih. Masa Kak? Iya. Kan cuma ditonton segini-segini Aku udah doang, lama Kak. banget tapi nggak perform soalnya. Oh. Bisa dibilang kayak udah setahun setengah. Mas jadi dapat banget ya adrenalin deg-degannya ya. Iya, rasanya pengen nangis. Jangan nangis. Dia tadi banyak ngefans padahal. Habis ini antri nih pada Aku mau senang nih. sekali, semusik semua teman-temannya seru-seru. Terima kasih ya. Yeay, oke tuh saya lagi diingetin. Guys, jangan lupa ditonton Semusik dari Kak Sheryl Xenavia yang ada di video berikut. Nah, editor silakan tambahin ya ini gimana cara nambahin videonya. Klik-klik di sini ya. Karena kita akan mendengarkan lagu Sheryl Xenavia yang judulnya Siapa Suruh Jatuh Cinta. Nih, kita gini. Yes. Thank you guys. Thank you Cika.